Tada Today TV. Saat ini saya berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Jika di Desa Duku Dempo ada pengrajin wayang kulit, di Desa Tanjung Rejo ada kerajinan pasangannya, yaitu kerajinan gamelan. Alat musik ini dibuat oleh seniman senior sekaligus pengrajin, yaitu Bapak Sutarto. Bagaimana proses pembuatan gamelan dan apa saja gamelan yang dibuat di Desa Tanjung Rejo? Ikutin terus liputan kami di Kampung Kreatif Tada Today TV. Desa-desa di Kecamatan Wuluhan di Kabupaten Jember kaya dengan kerajinan seni. Di Desa Duku Dempo, Anda bisa mendapatkan produk wayang kulit berkualitas. Sedangkan dari Desa Tanjung Rejo, Anda bisa mendapatkan alat musik gamelan lengkap. Inilah Sutarto, seorang seniman karawitan senior dari Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Ia mampu memainkan berbagai alat musik tradisional. Selain menjadi pengrawit atau pemain instrumen musik tradisional, Sutarto juga mampu membuat alat musik gamelan lengkap. Darah seni dari bapaknya mengalir kental dari diri Sutarto. Dulu bapaknya seorang pengrawit dan pembuat kendang. Sejak kelas 3 SD, Sutarto biasa membantu bapaknya membuat kendang. Kemampuan memainkan gamelan dan kendang hingga ilmu membuat instrumen musik tradisional itu mengkristal dalam diri Sutarto sampai saat ini. Pria kelahiran 1969 ini menjadikan rumahnya sebagai tempat produksi. Setiap hari Sutarto memproduksi gamelan dan berbagai jenis kendang, mulai dari kendang bem, sabet tabrak, ciblon, sampai ketipung. Gamelan dan kendang itu diproduksi Sutarto untuk memenuhi pesanan sekaligus untuk stocking atau persediaan. Dalam menjalankan usaha kerajinan ini, Sutarto sekarang dibantu oleh menantunya. Bahkan kini usaha tersebut lebih dikembangkan pemasarannya oleh menantunya. Dalam satu bulan, Sutarto bisa membuat 10-15 kendang. Sebagian pemesan adalah sanggar seni dan instansi pemerintahan. Sutarto menuturkan sebelum tahun 2010 dirinya masih fokus menjadi seniman karawitan. Baru pada 2010 Sutarto memberanikan diri membuat kendang sendiri, meneruskan ilmu yang diturunkan bapaknya dulu. Mulanya Sutarto biasa membeli kendang dari Surakarta. Tetapi saat memutuskan membuat kendang sendiri, Sutarto menyebut kendang bikinannya memiliki suara lebih enak.
Sejak itu Sutarto serius membuat kendang dan gamelan sendiri. Usaha yang ditekuni Sutarto ini semakin lengkap dengan kemampuannya menyetem atau melaras kendang dan gamelan. Pak Tarto ini sejak kapan menggeluti kerajinan kendang? Kerajinan kendang sejak 2010. Iya. Nah, ini belajar kerajinan kendang ini ada sekolahnya atau turunan dari orang tua? Ini dari bapak. Ini mengenal kendang sendiri itu ya sejak kecil. Iya, sejak kecil. Sejak kelas 3 SD itu sudah pertama kan sudah mengenal seni. Bapak saya juga seniman gitu. Baru kemudian membuka kerajinan kendang secara mandiri di Tahun 2010. sampai sekarang sudah dibantu berapa kreator? Cuma menantu saya yang bantu sama temen gitu. Cuma yang meneruskan itu ya menantu itu yang ada di Suladoro itu. Ini dalam sebulan bisa memproduksi berapa kendang untuk kapasitasnya? Dalam 1 bulan bisa 10-15. Dikerjakan sendiri, Pak? Iya. Kemudian kalau ngirim kendang sendiri sampai mana? Itu bisa Papua pernah, terus Kalimantan Timur pernah, Kalimantan Selatan, terus Palangkaraya, Kalimantan Tengah, juga Palembang. Kemudian yang membedakan kendang buatan jenengan Jember ini dengan kendang-kendang yang lain itu apa? Mungkin dulu saya pernah dulu kan istilahnya itu senang kendang tuh, belinya di Solo itu. Jadi semua seni itu kan asalnya dari Surakarta. Itu contohnya dari sana terus bikin sendiri itu. Kok bikin sendiri kok lebih baik gitu. Saya kan juga bisa ngendang, kalau bisa ngendang kan terutama kan bisa nyetel, itu tipis tebalnya kulit. Kalau dari sana, dari Solo itu kadang-kadang terlalu tebal kulitnya. Kalau jenis-jenis kendang yang dibuat itu ada apa? Kendang pertama kendang bem itu besar seperti ini, bem. Kedua kendang sabet tabrak, ini seperti ini tabrak, terus ciblon itu lebih kecil itu ciblon. Nah, terus tipung, ya ini tipung, ya. Terus ini yang dibungkus ini kendang Jawa Timuran. Apa yang membedakan, Pak? Jawa Timuran? Beda. Kalau Jawa Timuran itu istilahnya kendangnya tanggung, bunyinya tong, istilahnya tong gitu, kendang tong. Di rumahnya di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Sutarto mengerjakan sendiri semua proses pembuatan gamelan dan kendang. Gamelan dibikin dari bahan besi, kuningan, atau perunggu, tergantung pesanan. Sedangkan kendang dibikin dari kayu mangga kueni, mahoni, atau kayu nangka, juga tergantung pesanan. Untuk kulitnya yang dipakai tentu adalah kulit sapi. Sutarto bercerita untuk membuat satu kendang bem misalnya, ia butuh waktu setidaknya 10 hari. Kalau pengerjaannya sendiri, Pak, yang paling besar kendang itu berapa waktu? Kalau yang besar bisa
Jadi 10 hari. 10 hari. Iya. Proses awal. Iya. Kalau tahapan buat kendang sendiri, tahapan secara umum buat kendang itu dari awal apa saja? Itu cari kayunya. Kayunya kan paling bagus kayu jati, kayu nangka. Ya, kayu nangka. Paling nomor 2 kayu itu mauni. Ketiga itu kayu mangga yang kueni itu paling bagus. Istilahnya itu nonor ndak mau. Iya. Setelah dapat kayu proses berikutnya. Gimana? Setelah dapat kayu terus proses. Itu proses kayu, proses ukuran. Nah, cari ukuran dipotong-potong. Palingan kalau bom itu ukurannya 70. Terus kendang sahabat itu 65 panjangnya. Senti, ya? Iya, panjang. Ciblon itu 65. Kalau ukuran tipung itu di bawah 50. Nah, ini kendangnya enggak ada, ini kendang daerah. Kendang daerah itu kan namanya kendang daerah ya. Itu kendang Banyuwangian gitu. Itu ya buat juga ini. Paling cepet laku gitu. Kan untuk campur sari, untuk terus tipung-tipung itu biasanya kan untuk jaipong ya. Sini dipergunakan untuk itu Mas, kolaborasi kendang dangdut itu lah. Itu yang ngambil di sini. Setelah pengukur kayu dapat, pengukuran terus Itu proses ngebor. jadi kayu terbentuk. Iya. Ya seperti ini. Ini diambil asnya langsung itu tilasnya dibubut. Kalau enggak dibubut itu ditata. Oh, Iya, ditata. Sekarang kan biar enak dibubut. Tapi ngambil as dulu nih. Ini ditembus dulu. Itu kurang lebih kalau kendang ini 3 jam. Iya. Kalau ditata ya 3 hari 4 hari. Atau seperti ini tataan ini. Kalau tipung tadi itu bubutan. Sing coklat. Ini halus. Ya, ini bubut. Soal kualitas suara nggak mempengaruhi tata? Enggak. Setelah dibubut Pak, proses berikutnya? Dibubut, itu rata. Itu proses itu menghaluskan. Menghaluskan. Terus kalau ada kalau pesanan itu kan kadang-kadang minta polos, minta ukir. Itu proses terus melitur atau pengecetan. Nah, setelah pengecetan itu baru pengukuran kulit. Setelah pemasangan kulit Pak, ini yang digunakan kulit apa biasanya? Kulit sapi. Iya. Kulit sapi lah. Kalau yang menarik ini namanya janget. Janget ini Pak? Ya ini kan janget namanya ini. Ini kulit kerbau. Oh, beda. Kenapa Yang lebih kuat? Ini namanya janget ini. Nah, ini janget. Kalau ini soh atau so. Sampai saat ini Sutarto menjalani usaha kerajinan pembuatan gamelan dan kendang serta tetap menjadi seniman karawitan. Ia memiliki kelompok karawitan bernama Retno Budaya. Dari 4 anak Sutarto, 2 putrinya menjadi sinden.
Sutarto dengan kelompok karawitannya sudah pernah ditanggap main di banyak daerah, tidak hanya di Jember, tetapi sampai ke berbagai pulau di tanah air. Sutarto menyebut Kalimantan bahkan Papua juga sudah pernah didatanginya. Banyaknya tanggapan-tanggapan di luar Jawa itu tanpa sengaja mendongkrak pemasaran gamelan dan kendang bikinan Sutarto. Dalam menjalankan kerajinan ini, Sutarto memang mengandalkan pola pemasaran konvensional, yaitu promosi dan kenalan-kekenalan ditambah dampak tanggapan. Promo media massa maupun sosial media belum banyak dimanfaatkan oleh Sutarto. Terus kalau harga itu dari yang paling besar sampai dengan Ya. berapa untuk kendang? Kendang bem itu kalau ukir bisa 3.500.000. Iya. Kalau biasa 3 juta. Paling murah 2.500.000 kendang besar. Kalau sabet ya 2.500.000. Sabet seperti ini paling murah 2 juta. Kalau polos 2 juta, ukir 2.500. Kalau ciblon ya 2 juta. Ciblon 2 juta, kalau polos 1.500.000. Tipung paling kecil 850-900. Kalau polos ya 700-600 seperti ini. Beberapa daerah itu tadi Pak, itu rata-rata mereka memang digunakan sebagai sanggar seni apa gimana saja Pak pembelinya? Pembelinya Rata-rata mana? Siapa masih punya sanggar seni kah? Atau iya, yang paling itu sanggar seni sama itu itu loh, perkumpulan reok, terus jaranan campur sari gitu. Terus kalau instansi pemerintahan dia juga kantor-kantor itu kalau perorangan ada. tapi dominan yang punya sanggar seni. Iya. Kalau yang paling jauh Pak, pembeli Pak? Paling jauh ya Papua sampai Palu gitu. Palu itu ngambil gamelan 1 set, kendangnya itu banyak. 1 set itu berapa Pak? 1 set itu 1 set itu kendang bem, sabet, ciblon, tipung. Iya. 1 set. Selain kendang, Bapak juga membuat alat musik apa? Gamelan. Gamelan. Gamelan besi. Oh, gamelan besi. Iya. Gamelan itu kan ada 3. Yang pertama itu gamelan perunggu. Yang kedua dari kuningan. Ketiga dari besi. Saya juga ngelaras gamelan, benahin nada itu bisa, perunggu, kuningan, besi bisa, buat besi juga bisa. Atau seni yang ditekuni apa Pak? Seni apa? Kulo karawitan. Nggih. Kulo pengendang kulo. Udah lama Pak? Memasuki karawitannya Sejak kecil, sejak kelas 3 memang dari ya dulu bapaknya memang Iya, bapak mbak saya itu juga orang Gono sinden. Kelas 3 SD sudah ikut bapak di terop-terop gitu. apa Pak? Dulu nama keseniannya apa? Campur sari dan apa? Dulu sebutannya kelompok keseniannya itu yang ditekuni dari bapaknya. Oh, dari bapak itu kan dulu bapak saya itu pengerawitnya Pak Sunoko. Pak Sunoko itu dalang terkenal Jember Selatan. Berarti dari wayang. Iya, wayang kulit. Dari wayang kulit. Terus yang Bapak bisa kuasai nomor alat musiknya Seluruh. Seluruh. Saya bisa membuat, bisa nabuh semua. mulai kecil sudah belajar semua. Iya. Jadi kalau gamelan Bapak bikin apa aja?
sarung penting. Ya, oh, semua. Pak, sebanyak itu maka dilakukan sendiri satu orang aja. Sendiri, cuma yang bantu itu kan ngecat itu atau apa menghaluskan itu kan cuma ada bantuan dari teman-teman sini, saudara gitu. Kalau ngelaras buat proses itu saya sendiri. Sampai menghaluskan apa bilah itu, perunggu itu saya sendiri. Gamelan dari apa? Dari besi apa perunggu? Ya, Besi gamelan. gamelan dari perunggu, dari kuningan besi. Apa jenengan bikinnya paling banyak dari nopo? Dari besi. Kalau gamelan nunggu pesanan Pak ya? Kalau gamelan bikinnya nunggu pesanan. Enggak, saya kadang-kadang nyetok banyak. Iya. Ada pembeli langsung ada gitu. Sekarang masih punya kelompok karawitan. Punya. Masih ya? Iya. Apa namanya? Retno Budoyo. Iya. Itu masih sering dapat tanggapan. Ya kalau di waktu-waktu ini selama 1 tahun ya ada 1-2. Apa yang paling sering karawitannya gabung sama apa? Sama wayang apa? Ditanggapnya? Iya, ditanggapnya itu ya sama wayang juga, terus karawitan sendiri juga. Saya sering itu sebelum pandemi itu kados apa itu di gedung-gedung itu sudah pernah. Gedung-gedung Jemberan itu sering acara resepsi, acara mantenan itu kerawitannya sini. Itu. Di kelompoknya panjenengan yang ketemu pengerawitnya semuanya orang Jawa ya, orang desa sini. Apa ada yang dari luar juga? Ya paling 80% orang sini. Iya. Ini satu desa pengerawit kan banyak sini di Tanjung Rejo itu. Ya, dibandingkan gamelan lebih banyak mana yang pesan atau terjual Pak? Kendang apa gamelan? Yang Gamelan. gamelan. Iya. Kendangnya mengikuti. Kadang-kadang udah punya gamelan loh, kendangnya mana? Beli kendang, satu kendangnya ikut. Kecuali satu set gamelan komplit itu kan kendangnya kan pasti ada. Atau kalau gamelan satu setnya dilepas berapa? Yang perunggu besi kuningan Dari besi dulu Pak. dari besi itu kalau rancaknya ukir itu rancak ukir bisa sama Klaten 80 juta. Rancak ukir full ukir. Ya, kalau tidak ukir 50. Polos itu 50. Selindro pelok. Kalau yang perunggu itu paling bagus itu 400. Ukir ya. Ya, rancak ukir. Yang Polos 250. Ya, kualitas gamelannya bagus. kuningan. Kuningan 250. Ukir. Polos 180. Teng kendang niku namanya sedang rancak. Niku teng kendang niku pun pelangkan. Oh, pelangkan. Nggih. Lali gong niki benten-benten. Teng gong niku pun kelamar, teng anu niki teng kenong niku pun kelante. Oh, Teng niki peluntur. luntur. Nggih. Pandemi membuat hampir semua aspek kehidupan terhenti. Kelompok karawitan Retno Budaya yang dipimpin Sutarto juga jadi sepi tanggapan. Baik itu tanggapan untuk mentas musik karawitan saja maupun karawitan mengiringi pentas wayang kulit. Namun kehidupan harus terus bergerak.
Sutarto masih tetap memproduksi gamelan dan kendang untuk di stok ataupun untuk memenuhi pesanan. Lalu selain membuat alat musik, Sutarto juga menjadi pengajar karawitan di kampus Universitas Jember. Nah, bila Anda punya rencana belanja gamelan dan kendang, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember bisa jadi solusinya. Anda bisa pesan langsung kepada Sutarto. Berikut ini daftar harga gamelan dan kendang bikinan Sutarto per Juli 2021.